Lembaga survei LSI Denny JA telah merilis survei elektabilitas calon presiden yang dipercaya sebagai strong leader di bidang perekonomian. Hasilnya, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menempati posisi teratas dan dinilai memiliki kemampuan paling unggul untuk menumbuhkan ekonomi tanah air pada 2024 mendatang. Sebanyak 56,2% responden memilih Prabowo Subianto. Sementara itu, Anies Baswedan berada di urutan kedua dengan suara 18,7%. Disusul Ganjar yang memperoleh suara 14,8%. Pembicara LSI Denny JA Ardian Sopa menjelaskan, Prabowo Subianto dianggap mampu menumbuhkan ekonomi karena dianggap tegas, serta memiliki rekam jejak yang bagus dalam memperjuangkan ekonomi. Selain itu, Prabowo juga sudah dikenal luas oleh masyarakat karena konsisten bercita-cita menjadikan Indonesia sebagai macan Asia sejak 9 tahun lalu. Mengapa pada akhirnya Pak Prabowo bisa menjulang, kemudian Pak Ganjar menukik ke bawah? Ini dibandingkan dengan capres lain, Pak Prabowo terkesan pemimpin paling tegas, kemudian juga paling diterima di spektrum politik yang lebih luas, sehingga mampu untuk kuat memulai kebangkitan ekonomi yang sudah ada. Jadi ini juga alasan kedua yang kita dapatkan dari argumentatif yang kita dapatkan dari hasil riset kualitatif. Kemudian yang ketiga, ini jika dilihat bukan hanya sekarang saja Pak Prabowo berbicara mengenai ekonomi, tapi jejak cita Prabowo soal ekonomi Indonesia menjadi macan Asia sudah dikenal luas sejak Pilpres 2014 yang lalu atau sekarang sekitar 9 tahun yang lalu ya, sehingga memang ingatan masyarakat itu masih teringat bahwa Pak Prabowo sebagai pejuang ekonomi ya, karena memang di awal cita-citanya juga soal ekonomi. Kemudian yang keempat, sejak Pilpres sebelumnya 2014 juga Pak Prabowo sudah dikenal mengangkat ekonomi rakyat ya, jadi mempopulerkan. Jadi bukan hanya sebagai cita-cita saja, tetapi juga mempopulerkan mengangkat ekonomi rakyat. Capres Prabowo dukung ekonomi kerakyatan dan sebagainya. Jadi berbicara mengenai ekonomi bukan hanya sekarang-sekarang, tetapi juga sudah agak panjang sejauh 2014 bahkan mungkin juga sebelumnya ya. Dari Jakarta, tim liputan melaporkan untuk Sinpo TV.